Badan Ibu, kali ini kita akan membahas terkait teori dasar pengukuran dan kalibrasi. Jadi, bicara mengenai kalibrasi atau pengukuran, apa sih yang harus dilakukan pada alat ukur yang kita miliki? Tentu saja ini penting sekali dalam bicara kesesuaian terhadap alat ukur tersebut. Nah, kenapa alat itu harus dikalibrasi? Satu, karena alat mengalami sebuah kondisi degradasi kinerja, atau kita sebut dengan istilahnya adalah drift. Jadi, setiap alat ukur yang sudah kita gunakan dengan periode waktu tertentu, misalnya kita sudah menggunakan alat ukur tersebut sekitar 1 bulan atau 2 bulan, bahkan hingga 1 tahun, maka alat ini akan mengalami sebuah kondisi penurunan kinerja. Kalibrasi itu adalah sebuah kegiatan untuk memeriksa dan melihat apakah terjadi sebuah penurunan kinerja atau tidak. Dengan kalibrasi, nanti kita akan bisa mengetahui penyimpangan, atau juga mungkin nanti kita bicara mengenai errornya dari alat ukur tersebut. Nah, dengan kalibrasi, kita juga nanti bisa mengetahui apakah alat ukur ini masih layak, kan? Atau dengan kata lain misalnya acceptance kriterianya. Bagaimana dengan cara kalibrasi? Lalu metode apakah yang tepat untuk melakukan kalibrasi alat ukur tersebut? Ini banyak sekali metode dan juga banyak sekali dokumen yang bisa dijadikan panduan atau rujukan. Semisal begini, kalau kita punya alat ukur, misalnya nih, sebuah alat ukur digital kaliper, atau kita sering mengenalnya adalah Sigmat, ya. Sigmat ini atau jangka sorong ini rata-rata menggunakan metode kalibrasi dengan JIS B7507. Nah, bagaimana cara kalibrasinya? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Lalu kenapa alat harus dikalibrasi? Tadi saya sudah katakan bahwa alat ukur ini memiliki sebuah akurasi yang berubah dari alat ukur. Akurasi itu adalah sebuah tingkat kemungkinan salah baca alat yang dinyatakan dalam satuan persen, atau bisa juga disebut dengan keakuratan, kedekatan dengan nilai sebenarnya. Jadi kalau boleh disampaikan adalah akurasi ini adalah sebuah ukuran bahwa alat ukur ini akan mengalami sebuah masalah. Nah, seberapa besar masalah itu? Seberapa besar akurat? Jadi, apakah semakin akurat atau tidak? Masalahnya adalah alat ukur bukan akan semakin baik akurasinya, namun akan menurun. Dan cenderung biasanya akurasi ini akan besar. Apalagi jika kita tidak melakukan sebuah perawatan pada alat ukur tersebut. Dan kita tidak melakukan sebuah pemeriksaan secara berkala. Nah, akurasi berkaitan erat juga dengan kepresisian, atau kita sebut definisinya adalah presisi. Jadi kalau tadi akurasi adalah kedekatan dengan nilai sebenarnya, jika presisi adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang berulang-ulang. Jadi kalau kita misalnya menggunakan alat ukur, dan alat itu mampu menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran berulang-ulang, maka alat itu masih presisi. Nah, kalibrasi, ya tentu saja dengan menggunakan metode yang tepat, itu akan mengetahui kondisi dari alat ukurnya, apakah masih presisi atau tidak. Nah, sekarang setelah kita mengetahui definisi presisi dan definisi akurasi, ada satu definisi yang mungkin Bapak Ibu juga harus diketahui, yaitu adalah resolusi. Resolusi adalah kemampuan baca terkecil dari alat ukurnya. Nah, kita bisa juga menjadikan resolusi adalah indikator alat ini masih baik atau tidak. Salah satunya adalah dengan kita mengetahui penyimpangan atau errornya sudah melebihi resolusi alat, ini sudah mengindikasikan kepada kita bahwa alat ukur tersebut mengalami sebuah masalah. Demikian terkait informasi apa itu kalibrasi. Teman-teman saya pilih, dalam video tersebut disebutkan tentang pengaplikasian teknik kalibrasi dalam sebuah alat atau perangkat untuk memastikan keakuratan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana teknik kalibrasi dalam memastikan keakurasian dan keandalan perangkat dalam dunia medis. Oleh itu, saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya sebuah jurnal terkait tentang teknik kalibrasi dan dalam perangkat medis. Kemudian diberikan 4 jurnal yang berbeda. Dari video yang kelompok saya bahas, saya menemukan sebuah permasalahan yang menarik, yaitu bagaimana penerapan metode Weighted Least Square (WLS) dalam mendeteksi error pada alat ukur dapat mendukung akurasi pengukuran dalam bidang farmasi. Misalnya pada proses penentuan kadar zat aktif obat atau kalibrasi instrumen analisis, sehingga kualitas dan keamanan obat tetap terjamin. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya meminta rekomendasi jurnal dari GPT. Jadi, GPT merekomendasikan jurnal dengan judul Comparison Between Polynomial Regression and Weightless Square Regression Analysis for Verification of Analytical Measurement Rank dengan jurnal dari Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Jurnal yang saya gunakan terakreditasi SGR dengan Q1. Lalu saya bertanya kembali kepada GPT,
Berdasarkan file yang saya lampirkan, bagaimana penerapan metode weighted least square atau WLS dalam mendeteksi error pada alat ukur dapat mendukung akurasi pengukuran dalam bidang farmasi, misalnya pada penentuan proses kadar zat aktif obat atau kalibrasi instrumen analisis, sehingga kualitas dan keamanan obat tetap terjamin. Berdasarkan file yang saya lampirkan, penerapan metode weighted least square WLS dalam mendeteksi error pada alat ukur memiliki kontribusi penting terhadap akurasi pengukuran di bidang farmasi, khususnya pada penentuan kadar zat aktif obat maupun kalibrasi instrumen analisis. Berikut adalah poin penting WLS. 1. Prinsip dasar WLS dalam deteksi error WLS memberikan bobot berbeda pada data berdasarkan varian pengukuran. Data dengan ketidakpastian kecil dari bobot lebih besar, sehingga hasil analisis lebih representatif. Hal ini membuat WLS lebih sensitif dalam mendeteksi penyimpangan kecil atau non-linearitas yang mungkin diabaikan pada regresi biasa. Dengan begitu, error alat ukur, terutama pada konsentrasi rendah, yang seringkali bermasalah pada farmasi. Misalnya, pengukuran kadar obat dengan batas deteksi rendah dapat diidentifikasi dengan lebih baik. 2. Penerapan pada kalibrasi instrumen analisis dalam farmasi, verifikasi analytical measurement range (AMR) penting untuk memastikan instrumen mampu mengukur zat aktif obat dengan akurat pada berbagai konsentrasi. Studi ini menunjukkan bahwa verifikasi linearitas dengan WLS lebih efisien dibanding regresi polinomial tradisional, karena hasilnya lebih sering memenuhi kriteria deviasi yang diizinkan atau ADL. Jika diterapkan pada alat kromatografi, spektrofotometer atau instrumen immunoassay, WLS dapat membantu memastikan bahwa kalibrasi benar-benar mencerminkan linearitas pengukuran. 3. Dampak terhadap akurasi penentuan kadar obat. Kesalahan pada kalibrasi instrumen dapat mengakibatkan salah hitung dosis zat aktif obat, yang berisiko menurunkan efektivitas atau menimbulkan efek toksik. Dengan WLS, laboratorium dapat mendeteksi error yang mungkin luput pada metode lain, sehingga hasil pengukuran kadar obat lebih dapat dipercaya. Ini langsung berhubungan dengan jaminan kualitas dan keamanan obat yang beredar. 4. Implikasi pada praktik farmasi, mengurangi beban kerja laboratorium, karena WLS bisa diimplementasikan bahkan dengan perangkat lunak umum, misalnya Excel, tapi analisis statistik kompleks memberikan dasar yang lebih kuat untuk quality control dan compliance dengan standar akreditasi, misalnya CAP dan CLSI, mendukung keandalan proses uji bioanalitik pada metode hingga monitoring stabilitas obat. Saya tidak hanya bertanya kepada GPT, tapi saya juga menerjemahkan jurnal yang saya dapatkan. Menurut jurnal yang saya dapatkan, dengan metode statistik interpretasi data evaluasi linearitas diubah dari regresi polinomial menjadi regresi linear kuadrat kecil tertimbang WLS. Kemampuan menganalisis dan membandingkan hasil verifikasi rentang pengukuran analisis sesuai dengan panduan pedoman evaluasi linearitas saat ini. Dan verifikasi AMR uji kimia klinis dilakukan menggunakan ilmu sampel dengan 2 replikasi. Setelah menganalisis data evaluasi yang sama di setiap laboratorium dengan analisis regresi polinomial dan metode WLS, hasilnya dibandingkan untuk menentukan apakah linearitas terverifikasi di kelima konsentrasi sampel. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah metode WLS dalam mendeteksi error pada alat ukur sangat relevan untuk farmasi karena meningkatkan akurasi verifikasi linearitas, mendukung kalibrasi instrumen, serta menjamin bahwa kadar zat aktif obat yang diukur benar-benar sesuai dengan spesifikasi